Oke guys, welcome back to Undercover Trader. So di video kali ini gue bakal bahas mungkin ini pada basic dari technical yaitu support and resistance. Nah, pastinya kalian pernah bingung kenapa harga tiba-tiba mantul atau mana tembus naik kencang. Nah, jawabannya seringkali ada di dua area penting ini, yaitu support and resistance. Jadi kalau lu bisa baca dua titik ini, lu bisa tahu kapan waktu terbaik buat buy, sell, atau justru menghindari untuk entry. Nah, di video kali ini gue bakal bahas tuntas gimana cara mengenali, membaca, dan memanfaatkan support dan resistance secara simple dan tentunya praktikal. Langsung aja kita gas nih biar trading lu nggak asal nebak lagi. Let's go. Nah, oke nih guys, kita lanjut lagi. Oke, terkait support and resistance. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari teknikal yang cukup penting ya menurut gue, karena setidaknya kalian sebagai mungkin yang masih awal atau pemula mengerti terlebih dahulu konsep dari support and resistance tersebut. Nah, simpelnya support itu adalah potensi di mana penurunan harga akan tertahan pada level harga tertentu. Nah, gimana tuh maksudnya? Nanti gue bakal jelasin di bagian chat. Sebaliknya, resisten itu adalah potensi di mana kenaikan harga akan tertahan pada level harga tertentu. Jadi di sini perlu di-highlight, ini udah gue highlight. Penurunan dan juga kenaikan. Jadi support fungsinya adalah eh, menahan suatu harga ketika mungkin harga lagi penurunan nih. Ketika kita hit support areanya dan tiba-tiba harga tertahan dan balik nih. Nah, sering tanggap kayak gitu. Sebaliknya ketika harga naik, terus ada area resisten, terus tiba-tiba harga mantul nih, reverse. Nah, tentunya Valiant pasti sering seperti itu. Sebenarnya itu adalah bagian dari supply and demand guys. Jadi nggak ada bedanya ketika permintaan suatu harga naik, maka penawaran juga terbalik. Seperti itu, hukum permintaan dan penawaran. Tapi ini adalah konsep yang berbeda karena menurut gua support and resistance itu bisa kita identifikasi melalui chart. Nah, contoh seperti apa? Tapi basicnya tadi tetap ingat guys, itu adalah suatu hukum penawaran yaitu supply and demand. Jadi kalian bisa bisa anggap ini sebagai supply and demand. Menurut gua adalah konsep yang sama aja. Jadi nggak ada perbedaannya karena secara logiknya itu sama. Nah, ketika ada demand, nah sama aja kan. Ketika ada demand harga di sini, maka permintaan cukup tinggi nih di sini. Yang mengakibatkan harga dapat melonjak naik gitu. Nah, jadi ini adalah satu contoh chart Euro USD ya, yang dibuat contoh di sini. Ini kayak ketebalan nih. Gua tipisin. Nah, warna merah. Nih kalian bisa lihat reaksi harga ketika nyentuh area support ini, tiba-tiba harga lanjut naik lagi nih. Sebenarnya kita tahu nih di sini uptrend kan. Nah, uptrend yang terjadi di situ mengalami koreksi. Wow, koreksinya cukup lama itu. Tuh, 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 naik lagi dia nih. Nah, kita tahu ini adalah resisten di area sini, yang mana potensi resisten ini bisa ditembus di suatu saat nanti gitu kan. Nah, sehingga kita bentuk support baru yang eh, lebih tinggi dibanding support sebelumnya. Nah, jadi itu ada suatu tanda guys. Kalau kalian sebenarnya nanti bakal gue jelasin di kesempatan selanjutnya mungkin di bagian market structure. Ketika support itu makin tinggi itu artinya harga udah siap untuk rally seperti itu. Rally di sini maksud gue breakout. Nah, kita tahu nih resisten yang harga sini udah dites satu kali
Oke, nyebabin penurunan, tapi penurunannya nggak cukup signifikan, tertahan lagi di support yang baru dibikin tadi, seperti itu. Nah, beda cerita nih kalau support itu diberi, terus ada potensi kemungkinan kita bakal tes lagi support area di sini. Nah, karena area ini tertahan, area support ini tertahan, maka terlihat nih seperti kayak mini konsolidasi kan. Konsol dan akhirnya break out gitu. Nah, candle ini udah bisa diantisipasi nih ketika nih kalian bisa lihat ya, ketika ini break out, maka ini ada candle retest nih. Kalian bisa nge ini candle retest untuk apa? Sebenarnya untuk posisi kita lanjut entry. Nah, tapi yang ingin gue bahas di sini bukan masalah entry ya, tapi bagaimana cara mengidentifikasi dulu guys. Nah, identifikasi, support, kan resisten. Nah, itu yang ingin gue tekanin di sini. Sehingga kalian sinaka bisa nentuin dulu nih. Oh, ini support, resist, ini resisten gitu. Nah, support dan resisten yang baik biasanya itu terjadi penolakan harga yang cukup signifikan di area tersebut ya. Nah, nanti mungkin kita bahas langsung di chart. Ini kan screenshotan aja, jadi ini sebagai contoh aja. Nah, kita lanjut ke segmen berikutnya. Let's go. Nah, kita lanjutin nih ya yang tadi ya. Oke, di sini misal gini. Ah, oke, ini ada cukup bagus nih. Nah, ini gue pakai time frame 1H ya guys. Kalian bisa lihat di pojok kiri ini 1H. Jadi kita lihat dulu nih di 1H atau 1 jam H1 gimana struktur dari market itu. Nah, nanti mungkin nextnya gue bakal bahas struktur dari market dan kalian nanti bisa gabungkan dengan support dan resistance yang kita bahas di sini. Yang gue pengen adalah sebenarnya kalian bisa identifikasi dulu area support dan resistennya dengan baik. Nah, dari kalian melihat pergerakan ini, ini, yang mana mau support dan resisten yang baik, misal gitu kan. Let's say ini belum ada lah. Nah, gitu. Let's say ini belum ada dan terlihat pergerakan seperti ini. Ini paling bawah, ini, dan juga ini. Otomatis kan kita bisa suggest atau menerka dulu nih. Oh ya, gue ingin tekannya di sini kalian jangan gunain nandain support itu sebagai kayak gini guys, kayak satu garis begini doang gitu. Tapi sebagai area secara keseluruhan gitu. Karena seringkali ketika garis gini doang kalian apa ya weekend ketika masuk area support itu agak gimana gitu. Ya enak dilihatnya. Itulah pokoknya. Nah, misalnya gini nih, kalian taruh support sini terus kan jebol. Nah, makanya gue sering buat bikin area. Sini satu, dua. Oke, kok di sini, terus kok di sini. Nah, itu ada pengalaman, guys. Terus kita punya area resist. Resist yang mana? Kalau kita harus lihat tuh nih. Oke, di sini ada area resisten, di sini juga, sini juga, sini juga, di sini juga. Ah, ya kan kita tahu nih. Oh, di sini ada area resisten yang strong. Gitu kan. Area resisten yang strong. Nah, berarti di kepala kita ketika harga masuk area ini, itu kemungkinan dia bakal testing support-support area yang udah kita gambar tadi nih. Support area yang ada di sini, support, sorry, support area yang ada di sini. Nah, jadi wajar aja ketika chart sebelum dia break out, itu testing dulu ke support-support area yang ada di sini, sini, sini. Nah, makanya tadi kelihatan kan kayak di break semua nih. Sampai dia berada di area yang ini.
Nah, berarti kita bisa gunakan nih satu area ini, bukan ini, tapi area ini karena sudah terlihat permantulan untuk menjadi supportnya. Terus kenapa kalau udah support? Nah, gini guys. Jadi sedikit tips dari gua ketika resisten. Ini kan ada berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih. Ketika resisten itu di testing beberapa kali gitu kayak lebih dari mana kuning. Lebih dari 5 kali lah. 4 sampai 5 kali Pak Des. 4 sampai 5 kali itu nandain resistance support kan. Sebaliknya juga kalau support berarti support kuat. Nah, ketika dia di break itu biasanya bakal ada candle yang harusnya cukup kuat untuk nge-break dari resisten tersebut. Nah, gitu. Jadi potensi untuk breakout itu cukup gede. Cukup gede, tapi gede. Nah, kita tahu nih, oh support, balik lagi ke support, masih ketahan. Nah, wah oke nih kayaknya nih. Price actionnya udah oke ketika masuk support area yang di bawah sini, 1, 2, mantulnya oke nih. Jadi mungkin secara gamblang kalian bakal posisiin buy gitu. Sampai ke breakout dari resisten. Sell-nya di bawah. Gitu. Masih ketahan. Nah, pelan dia naik nih sampai ke area TP dari kalian. Nah, gitu. Nah, apa yang gue bilang tadi ketika support area kuat, resisten kuat itu bakal ditembus dengan volume dari candle yang cukup masif ya. Full, us, kok us ya. Nah, mungkin PR kalian adalah kalian bisa tandain nih guys, kayak ini mungkin butuh latihan ya menurut gue, kayak kalian harus lihat atau jeli mana support kuat, di mana resisten yang kuat itu tidak bisa kalian dapatkan untuk menandakannya dengan satu kali menit video ini dan tidak belajar atau praktis. Jadi kalian perlu, nggak apa-apa guys, kalian lihat chart, tandain aja nih, tandain aja nih kayak ini, tandain aja sampai kalian ngeh gitu kayak oh ini reject terus turun, testing lagi naik gitu. Nah, ini berlaku di semua time frame ya, enggak satu H ya, tapi semua time frame kayak 4 H, 15 menit, 1 menit dan lain-lain. Nah, jadi PR kalian mungkin hari ini adalah satu, tandain area support and resistance. Bebas saja nandainnya. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk melatih mata kalian untuk melihat ke depannya secara live. Nah, jadi mungkin dari gua sekian untuk pelajaran singkat untuk pemula terkait support dan resisten ini. Menurut gua jangan dihafal suatu teori, tapi kalian bisa praktikan itu based on logic ya, seperti yang gue kasih di video ini. So, buat undercover trader, jangan lupa like and subscribe. Kalau kalian ingin materi ya, ada yang pengen gue bahas, kalian bisa komen di bawah and see you guys. Thank you.